Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bisnis Kang Fajar. Video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang seorang pengusaha terlahir dari orang tua yang mampu dan yang tidak mampu. Yang saya bahas istilahnya yang mampu dan tidak mampu itu adalah tidak semua seorang pengusaha itu terlahir dari orang tua yang pengusaha juga atau orang tua yang kaya raya. Tetapi seorang pengusaha ada yang terlahir dari orang tua miskin, tanda kutip, dia seseorang yang apa adanya. Memang berasal dari orang tua yang tidak mempunyai jiwa atau bukan basic seorang pengusaha. Jadi begini teman-teman, seorang pengusaha itu adalah orang yang mau bekerja keras, orang yang pantang menyerah, orang yang mau berpikir agar dia bisa menjadi seorang yang sukses. Itu adalah orang pengusaha teman-teman. Kenapa? Karena seorang pengusaha itu adalah orang yang mandiri, berdiri sendiri, menciptakan sebuah lapangan pekerjaan agar dia bisa menjadi seorang bosnya, agar dia bisa menjadi seorang ownernya atau pemilik perusahaan tersebut. Untuk menjadi seorang pemilik perusahaan, yang harus dilakukan adalah yaitu kita harus benar-benar bisa menghasilkan suatu produk. Kita harus bisa benar-benar meyakinkan sebuah produk kita agar produk kita banyak yang meminati, banyak yang menjadi pelanggan. Kalau kita sudah mempunyai pelanggan banyak, istilahnya dagangan kita, produk kita, otomatis bisnis kita akan maju pesat. Ketika bisnis kita maju pesat, kita pasti akan mencari seorang karyawan atau seorang pembantu lah, katakanlah begitu. Jadi kalau kita sudah mempunyai karyawan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita, lama-kelamaan kita akan menjadi seorang bos yang menggaji mereka yang bekerja untuk kita. Jadi begitu perjalanan seorang pengusaha teman-teman. Menjadi seorang pengusaha itu tidak harus kaya raya, tidak harus dari orang tua atau keturunan pengusaha. Semuanya bisa menjadi seorang pengusaha teman-teman. Ya asalkan itu mau kerja keras, pantang menyerah, dan mau berpikir keras. Karena saya tahu kalian semua pasti banyak yang minder dan banyak yang merasa putus asa karena dari keluarga yang tidak mampu. Katakanlah keluarga kalian itu penghasilan per bulannya minim ataupun tidak mampu dan tidak memiliki harta yang benar-benar banyak. Dan mungkin di antara kalian semua pasti merasa iri kepada teman kalian atau tetangga kalian atau saudara kalian yang dia menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi hasil dari orang tuanya, peninggalan atau warisan dari orang tuanya. Ada juga yang teman kalian atau tetangga kalian menjadi seorang pengusaha sukses, tetapi dia dibiayai oleh orang tuanya. Tetapi semua itu pengusaha yang dapat warisan dari orang tuanya, yang didanai lah istilahnya, didanai oleh orang tuanya, akhirnya dia sukses. Mereka itu juga berpikir dan kerja keras teman-teman. Jadi kalian jangan merasa iri, merasa minder. Mereka juga kerja keras. Mereka dituntut oleh orang tuanya agar lebih maju atau berkembang dari usahanya orang tuanya. Misalnya orang tuanya memiliki pabrik sembako. Akhirnya orang tuanya tadi sudah tua dan anaknya sudah lulus kuliah.
pasti anaknya tadi akan dituntut sama orang tuanya tadi, teman-teman. Dituntut untuk bisa lebih berkembang dari apa yang diperjuangkan orang tuanya dulu. Jadi meneruskan pabriknya. Nah, pencapaian seperti itu juga membutuhkan pikiran dan istilahnya ini perjuangan yang ekstra. Tidak semudah itu, teman-teman. Ada juga yang seorang pengusaha yang awalnya dia ingin menciptakan ide sendiri, ingin membuka usaha sendiri, tetapi dia tidak punya modal. Akhirnya orang tuanya yang mendanai. Tetapi ketika dia didanai oleh orang tuanya, dia tetap harus berjuang, bekerja keras, berpikir keras untuk menciptakan sebuah usaha tersebut. Karena dia mungkin merasa tidak enak sama orang tuanya jika usahanya gagal. Jadi intinya, teman-teman, semua pengusaha itu dari mana jalannya, dari mana arahnya, dari mana sumbernya, semuanya pasti memiliki jiwa yang bekerja keras dan pantang menyerah. Itu pasti. Jadi untuk saran saya buat teman-teman yang merasa minder, bukan dari kalangan orang tua yang mampu atau orang tua yang pengusaha, kalian jangan minder. Kalau ingin menjadi pengusaha, ya jalankan. Mulai sekarang cari ide jualan apa, ingin berdagang apa, ingin menciptakan produk apa. Berpikir keras bagaimana biar laku, biar langgeng, biar bisa berkembang. Untuk urusan dana, tidak usah khawatir. Saya juga dulu berasal dari orang tua yang tidak mempunyai jiwa pengusaha, bahkan tidak mempunyai dana untuk mendanai usaha semua ini, teman-teman. Kenapa bingung dengan dana? Ada bank, ada simpan pinjam, semuanya masih terbuka lebar untuk kalian semua. Jangan takut resiko. Jika kalian takut resiko, itu berarti kalian tidak memiliki, benar-benar tidak memiliki niat atau kesungguh-sungguhan untuk menjadi seorang pengusaha yang benar-benar berhasil dan sukses. Kalau kalian bisa sukses menjadi seorang pengusaha dengan sumber dan kerja keras sendiri, istilahnya kalian mencari dana sendiri, kalian bekerja keras sendiri, mempunyai ide sendiri, mengembangkan sendiri, kalian akan bangga ketika kalian akan mencapai kesuksesan tersebut dan menjadi seorang pengusaha yang benar-benar pengusaha sejati. Banggalah kalian, teman-teman, menjadi seorang pengusaha dari orang tua yang miskin atau dari keluarga yang tidak mampu. Kalian harus bangga, jangan minder dengan seorang pengusaha yang memang dia dilahirkan dari anak orang kaya atau dia dilahirkan dari anak seorang pengusaha. Jangan minder. Bahkan orang yang seperti saya ini, istilahnya saya berjuang sendiri, kerja keras sendiri, mencari dana sendiri, berpikir sendiri. Bahkan orang tua sempat melarang saya, sempat tidak mendukung saya, dan akhirnya saya membuktikan. Dari sini, teman-teman, saya bangga sekali dengan diri saya. Saya bisa menciptakan sebuah peluang kerja, saya bisa menciptakan sebuah usaha sendiri yang benar-benar menjanjikan, yang benar-benar orang melihat usaha saya itu benar-benar dia merasa bangga dengan saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya tetap merasa bangga dengan diri saya dibandingkan dengan pengusaha yang lain, karena saya berpikir seperti ini, teman-teman. Mungkin dia menjadi seorang pengusaha, penghasilannya lebih dari saya, mungkin perkembangan usahanya lebih dari saya, dia lebih maju dan berkembang, tetapi dia tidak memiliki, mungkin perjalanannya tidak seperti saya, tidak memiliki jiwa pantang menyerah seperti saya. Jadi bangga saya seperti itu, teman-teman. Jadi kalian jangan putus asa, jangan bersedih, banggalah pada diri kalian sendiri, karena ada kekurangannya, teman-teman. Tadi belum saya sebutkan ya, kekurangan seorang pengusaha.
seorang pengusaha sukses yang dia istilahnya didanai oleh orang tuanya ataupun dia meneruskan usaha orang tuanya, itu kekurangannya adalah cara berpikirnya kurang maju dan berkembang, dan jam terbang ketika dia berani mengambil resiko itu juga kalah dengan seseorang pengusaha sukses yang bersumber dari dirinya sendiri. Istilahnya tidak ada yang membantu, bahkan orang tuanya tidak pernah mendukungnya. Jadi begini kesimpulannya, seorang pengusaha yang berasal dari orang tua yang tidak mampu, bahkan orang tua yang bukan basicnya pengusaha, dia adalah benar-benar pengusaha yang sejati. Karena kenapa? Karena dia berani mengambil segala risiko yang ada. Dia benar-benar berpikir sangat keras dibandingkan pengusaha yang turunan, istilahnya pengusaha yang warisan. Itu nanti ada dampaknya teman-teman, ketika misalnya seorang pengusaha yang dapat warisan dari orang tuanya, dan yang ini adalah seorang pengusaha yang mandiri, yang mencari dana sendiri, berpikir sendiri, kerja keras sendiri. Ketika dia akan di puncak begini, ketika akan di puncak bersama seperti ini, itu akan kelihatan teman-teman, siapa yang benar-benar menjadi seorang pengusaha sejati dengan jam terbang yang benar-benar teruji. Itu akan terlihat nyata suatu hari kelak, percayalah. Jadi begitu teman-teman ya, penjelasan dari saya untuk memotivasi para kalian yang berasal dari orang tua yang tidak mampu seperti saya, orang tua yang sederhana, orang tua yang tidak mempunyai basic pengusaha. Ini untuk memotivasi kalian semua, menginspirasi kalian semua agar kalian semua terus berjalan, terus melangkah ke depan, jangan sampai berhenti, apalagi mundur. Itu pesan saya. Baik, sampai di sini semoga kalian dapat wawasan baru dari saya, dari pengalaman saya pribadi ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.